Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala fi Ramadan Al-Qur'anal Karim wa aujaba alaina siyama Ramadan wa anzala lailatul qadar fi Ramadan wa ayyadana wa qayyadana qulubana fi hada Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wa imamil mursalin sayyidil khalaiqi wal bashar wa khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara yang kami hormati, terutama yang bersama-sama kita hormati adalah Bapak Dekan Fakultas Agama Islam, Bapak Dr. Haji Iman Fadilah MSI, yang kami hormati Bapak Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah atau HES, Bapak Ubadul Adhiya, dan teman-teman semuanya, seluruh mahasiswa HES, terutama adalah yang tergabung dalam HMJ, yaitu pengurus HMJ Hukum Ekonomi Syariah yang kami banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu bersama-sama meskipun secara online, tapi alhamdulillah pada kali ini kita akan mencoba sharing sebuah pengetahuan, sebuah wawasan, terutama tentang profil insan bertakwa. Saudara-saudara sekalian yang kami banggakan, kita perlu tahu bersama-sama, dan tadi sudah disampaikan oleh HMJ ya, salah Mbak siapa tadi, Al-Hakim tadi ya, itu menyatakan bahwa Ramadan ini memang sebuah bulan yang tidak ada tandingannya. Banyak sekali keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Di antaranya misalnya Al-Qur'an ini diturunkan di bulan Ramadan. Seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-ayat. Itu yang pertama. Nuzul Quran pertama kali atau Al-Quran yang pertama kali diturunkan yaitu berupa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, itu menurut pendapat yang muktamad, pendapat yang sangat kuat, ini diturunkan di bulan Ramadan. Penurunan bulan Al-Quran pada bulan Ramadan ini didukung juga dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa
yang dimaksud Lailatul Qadar ini adalah sebuah malam yang hanya ada di dalam bulan Ramadan, di mana Allah menurunkan wahyu pertama kali. Tentu bukan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tetapi wahyu yang diturunkan dari yang diturunkan ke Lauh Mahfuz. Jadi Allah menurunkan wahyu pertama kali ke Lauh Mahfuz itu adalah pada Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu diturunkan secara bertahap, ya, fi mawaqi'in nujum dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah kepada Nabi Muhammad SAW yang menurut sejarahnya diturunkan pada malam tanggal 17 Ramadan, yaitu tadi malam. Peringatannya ya, nuzul Quran ini tadi malam. Kemudian keistimewaan berikutnya adalah kewajiban berpuasa bagi umat Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang mungkin kalian juga sudah hafal semua ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini kewajiban puasa. Nah, tentu masih banyak keistimewaan yang ada dalam bulan Ramadan. Kalau menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berasal dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, penggalan hadisnya menyatakan bahwa wal hasanatu bi asyri amsalihha. Jadi dalam bulan Ramadan ini seluruh kegiatan yang baik termasuk ceria ini atau cermat ini, karena kegiatan ini bermuatan atau bernuansa keagamaan, apalagi temanya adalah dalam rangka untuk membentuk insan yang bertakwa. Ini berarti amal yang baik, amal yang hasanah. Meskipun ini bid'ah, ya, meskipun ini bid'ah. Kenapa bid'ah? Ya karena pada masa Nabi tidak ada kegiatan cermat seperti ini. Kalau kita definisinya bid'ah itu secara lugawi ada segala sesuatu yang tidak pernah ada pada masa Nabi, berarti cermat ini adalah bid'ah. Tapi hasanah, ya. Saya pikir ini kalau kita kiaskan ya seperti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mengkodifikasi Al-Quran pertama kali. Ini menurut beliau ini bid'ah, gitu kan? Menurut beliau ini adalah bid'ah. Maka ketika diusulkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an untuk mengkodifikasi Al-Quran pada waktu itu, Sayyidina Abu Bakar itu tidak mau, tidak berkenan. Alasannya adalah bahwa ini bid'ah. Tapi kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ada kesan memaksa, ada kesan memaksa sedikit bahwa seandainya kodifikasi Al-Quran ini dianggap bid'ah, ya. Jadi ini ada yang sedikit memaksa kepada Sayyidina Abu Bakar. Seandainya Khalifah ini merupakan hal bid'ah, maka saya Umar bin Khattab yang siap pertama kali masuk neraka. Kata beliau begitu. Nah, dengan pernyataan beliau yang tegas begitu, karena beliau yakin bahwa mengkodifikasi Al-Quran ini adalah sebuah amal, aktivitas yang hasanah, yang baik.
maka ini pasti juga akan diterima oleh Allah. Nah, dengan sikap yang tegas dari Sayyidina Umar bin Khattab yang semacam itu, akhirnya Sayyidina Abu Bakar sang khalifah mengiyakan, ya, menerima usulan atau masukan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ini penting untuk kita ketahui bersama-sama bahwa Ramadan salah satu keistimewaan lagi adalah tadi, setiap kegiatan yang baik, yang positif, ya, ini adalah mendapatkan pahala 10 kali. Ya, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dilipatkan menjadi 10 kali. Padahal di bulan-bulan yang lain biasa-biasa. Bahkan ada hadis yang lain lagi, tidak hanya dilipatkan menjadi 10. Dari 10 itu dilipatkan lagi 7 kali lagi, jadi sehingga menjadi 70. Nah, ini keistimewaan. Keistimewaan berikutnya adalah Lailatul Qadar. Tadi Lailatul Qadar merupakan malam penurunan wahyu yang pertama ke Mahfud. Tetapi di sisi lain, bulan Ramadan ini satu-satunya bulan yang memiliki Lailatul Qadar, di mana kalau ada kegiatan yang baik pada Lailatul Qadar, ini pahalanya atau nilai plusnya sama dengan kegiatan 1000 bulan. Ya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, bahkan lebih baik dari 1000 bulan. Jadi setara dengan 1000 bulan atau lebih banyak lagi. Ini beberapa keutamaan atau keistimewaan dalam Ramadan. Nah, dari sini tentu kita akan bisa memanfaatkan momen-momen yang baik di bulan Ramadan ini, yaitu kita memanfaatkan keistimewaan yang ada. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, biasanya 1 huruf pahalanya 1, berarti kalau dalam bulan Ramadan membaca 1 huruf sama dengan 10 huruf. Dilipatkan lagi menjadi 7 kali lagi, jadi menjadi 70 huruf. Jadi kalau kita khatam sekali, berarti sama dengan khatam 10 kali. Nah, kalau kita khatam 1 juz, ya berarti sama dengan 10 juz. Dan seterusnya. Nah, karena Ramadan ini banyak keistimewaan, Allah akhirnya juga tidak berhenti di situ. Ketika mewajibkan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk berpuasa bagi umat Islam, umat yang beriman, maka Allah memberikan harapan la'allakum tattaqun. Di ujung ayat 183 surat Al-Baqarah, Allah berfirman la'allakum tattaqun. Nah, kalau ini kita kaji secara mendalam, sebenarnya la'allakum tattaqun itu tidak serta-merta jadi hanya gara-gara puasa. Jadi tidak serta-merta takwa itu akan terpatri dalam jiwa kita atau akan menjadikan kita sebagai seorang yang bertakwa hanya dengan puasa. Tidak bisa. Maka Allah menyatakan la'allakum tattaqun, harapan. Kalau dalam ilmu nahwu namanya adalah taroji atau tamani. Taroji dan tamani. Dalam arti ini harapan-harapan. Artinya seseorang yang sudah diwajibkan berpuasa dengan syarat Islam dan bahkan lebih dari itu yaitu mukmin, namun harus ditingkatkan lagi syarat yang ketiga, harus bertakwa. Banyak hadis yang menyatakan, kalau kita kembali kepada pelajaran fikih, salah satu
hal yang membatalkan puasa itu adalah ucapan yang jelek. Istilahnya al-qaul atau qauluzur, ya, qauluzur, ungkapan atau pernyataan yang jelek. Jadi kalau dalam bahasa sekarang yang namanya hate speech, ya, hate speech atau ujaran kebencian. Nah, ujaran kebencian ini kalau dilakukan pada waktu puasa seperti piso-piso bahasa Jawanya, ya, piso-piso, atau kita termasuk berbohong atau membohongi, mendustakan atau berdusta. Nah, ini bagian dari pengembangan indikator-indikator atau yang setara dengan qauluzur. Nah, itu ya, ungkapan atau pernyataan yang kotor. Ini kalau kita lihat dalam fikih termasuk yang membatalkan, kalimat ucapan yang jelek, termasuk ghibah, bertutur kata yang menyakitkan, misalkan kepada orang tua. Tahu-tahu kita bilang kalau dalam Al-Quran surat Al-Isra itu kan dikatakan wala taqul lahuma uffin. Kamu jangan sekali-kali mengatakan dengan kata-kata yang kasar kepada orang tua. Nah, bahasa konkretnya ya jangan membentak. Bukan hanya sekedar membentak, meskipun tidak membentak, tapi kalau kata-katanya itu menyakitkan orang tua, itu Nah, itu kalau dalam bahasa dalam terminologi sekarang namanya adalah hate speech, yaitu ujaran kebencian, termasuk kepada orang tua. Nah, kalau itu dilakukan pada bulan puasa, berarti mengindikasikan yang mengucapkan itu tidak bertakwa. Yang begitu. Oleh karena itu, pada para ulama fikih kalau itu membatalkan puasa, artinya puasanya itu sia-sia, hanya memperoleh lapar dan dahaga saja. Kan begitu. Nah, kenapa bisa demikian? Kalau kita kembali kepada hadis, ada hadis yang menyatakan ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'il hasanatas wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Kemudian diakhiri wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jadi takwa, la'allakum tattaqun itu kan harapannya takwa. Seseorang yang berpuasa harus didasari takwa. Nah, takwa itu apa? Tidak cukup hanya takwa kepada Allah, tapi harus dilengkapi dengan wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Artinya kalau kita menjelang Ramadan ini punya kesalahan-kesalahan dengan teman, atau punya dosa dengan Allah, kita memperbanyak istighfar, memohon maaf kepada teman. Maka ketika bulan Ramadan harus betul-betul suci. Bukan hanya bulannya saja yang suci, tapi kitanya yang mendapatkan kewajiban puasa ini harus suci. Nah, suci ini salah satu indikator takwa. Maka bukan hanya ittaqillaha haitsuma kunta berhenti, tapi wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Kalau kita punya kegiatan yang jelek, segera ikuti dengan yang baik. Ya, katakanlah kalau dalam bahasa komputer itu di replace gitu ya. Di replace gitu. Atau di del. Nah, kalau tidak bisa di del ya di replace gitu. Nah, kemudian tidak hanya di situ, tapi juga wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jadi takwa itu harus diimbangi begitu, diimbangi dengan self interest gitu ya, bahasanya self interest atau kemauan dari diri sendiri, yaitu namanya hirsun atau bahasa Inggrisnya curiosity, ya, curiosity itu harus ada dulu. Wa isayyatal hasanah. Nah, kemudian wa khaliqin nas bi khuluqin hasan ini adalah merupakan pengembangan berikutnya, syarat berikutnya. Seorang yang bertakwa harus bergaul dengan sesama itu baik. Bi khuluqin hasan. Khuluq itu akhlak. Jadi akhlak itu sebenarnya kan jamak.
Kenapa dikatakan akhlak? Karena akhlak itu ada yang baik, ada yang buruk. Gitu kan. Nah, kalau yang khuluq ini berarti kalau baik ya baik saja, kalau buruk buruk saja. Kalau dalam surat Al-Qalam ayat 3 atau 4 itu Allah berfirman innaka la'ala khuluqin azim. Ini berarti memang akhlak yang baik. Nah, kita disyaratkan terutama dalam bulan Ramadan ini harus kholiqin nas, atau istilahnya taholog itu bergaul, atau muasyarah, ya, muasyarah bergaul dengan sesama manusia. Ini bikhuluqin hasan, dengan akhlak atau karakter yang mulia. Nah, kalau ini tidak dilakukan, misalnya kita berpuasa, bilangnya kalau puasa itu nanti akan bisa menjadi takwa, tapi ternyata berpuasanya itu masih sering melakukan ujaran kebencian, menyakitkan orang lain, menyakiti orang lain, nah, misalnya begitu, itu kan namanya menyakiti sesama manusia. Padahal wa khaliqin nas itu adalah sesama manusia. Artinya kalau terjemahan yang paling mudah adalah wa khaliqin nas itu bergaulah dengan sesama. Gitu. Jadi kalau kita berpuasa tidak boleh menggunakan kekerasan. Bahkan dalam hadis qudsi dikatakan seandainya ada orang yang pisuh-pisuh kepada kita, menyakiti kepada kita, bahkan kalau membunuh pada kita, falyaqul ana shaimun. Falyaqul ana shaimun. Nah, ini penting untuk kita bersama-sama. Jadi dengan demikian syarat untuk menjadi insan bertakwa tidak hanya sekedar masuk di bulan Ramadan, tidak cukup hanya dengan berpuasa bulan Ramadan, tapi harus dilengkapi sesuai dengan konsep Nabi atau pesan Nabi, yaitu takwa pada Allah dengan melakukan puasa, kemudian at-sayyi'atul hasanah, dan yang ketiga adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sesama manusia tetap baik semua. Dan saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada mahasiswa seluruhnya, terutama adalah HMC yang sudah melaksanakan kegiatan yang semacam ini. Ini adalah dalam rangka untuk ngecas kembali. Mungkin agak sudah lopet ya, baterai takwa kita mungkin agak lopet gitu. Dan sementara kalau ada kegiatan semacam ini bisa dicas kembali supaya bisa meningkat. Nah, oleh karena itu, kalau kita kembali pada surat Al-Asr itu ada 3 hal juga. Illalladzina amanu itu berarti apa? Kognitif itu adalah keimanan. Yang dalam arti apa yang harus kita ketahui, itulah yang harus kita lakukan. Itu amanu. Amanu itu berarti itakillah tadi. Ya, amanu kalau orang yang beriman dilanjutkan dengan itakillah. Kemudian yang kedua wa amilus sholihat. Wa amilus sholihat itu yang pertama adalah berbuat baik karena merasa salah, meminta maaf kepada temannya karena merasa salah. Nah, itu wa amilus sholihat. Dan kemudian wa bikhuluqin hasan tadi, itu juga wa amilus sholihat. Jadi amilus sholihat, amal soleh itu ada 2. Amal soleh kepada Allah yang namanya ibadah vertikal atau hubungan vertikal, dan yang kedua amal soleh kepada sesama. Dan ini harus berjalan secara sinergi atau secara bersama-sama gitu ya. Bukan hanya ke kanan saja, yaitu kepada Allah saja, atau ke kiri saja, hanya kepada manusia saja. Nah, yang terakhir ini nanti kita lanjutkan dalam dialog, barangkali ada dialog. Yang terakhir, untuk itu semua agar kita menjadi insan yang bertakwa, kemudian ketakwaan itu terpatri pada diri kita, maka kita harus mengimplementasi dalam diri kita secara komprehensif, secara holistik, secara utuh antara keimanan,
ketakwaan itu sendiri, kemudian amal-amal soleh, dan kemudian komunikasi kepada sesama, interaksi kepada sesama atau dengan sesama, itu juga sebagai implementasi dari amal soleh. Nah kalau itu ada, maka nanti kita akan tetap bisa menjadi insan yang bertakwa. Yang terakhir saya sampaikan pesan Nabi, laisa bi khairi man taraka dunyahu bi akhiratihi wala akhiratahu bi dunyahu. Tidak ada yang bisa dikatakan baik di antara kalian jika di antara kalian itu meninggalkan dunia hanya karena mengejar akhirat, dan sebaliknya meninggalkan akhirat untuk mengejar dunia. Dua-duanya tidak baik. Hatta yusiba minhuma jami'a, sehingga orang tersebut atau di antara kalian itu bisa mengkolaborasi, bisa mensinergikan, bisa menyeimbangkan antara akhirat dan dunia sekarang ini. Ini match dengan ayat Al-Quran surat Al-Qasas, itu surat yang ke-28 ayatnya 77. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fi ma ataakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Ayo kita kejar kapling-kapling kita di akhirat, tetapi wala tansa nasibaka minad dunya. Kalian jangan sampai melupakan dunia. Jadi harus itu. Kemudian yang terakhir di ayat itu wala tabghil fasada fil ard, dan kemudian wa aksin kama aksanallahu ilaik. Jadi semuanya ini match. Jadi yang namanya takwa, la'allakum tattaqun, sebagai syarat puasa supaya puasanya sah, ini takwanya harus dibangun secara holistik, dibangun secara utuh, dibangun secara sinergi, seimbang antara hubungan dengan Allah, ittaqillah, hubungan diri sendiri, wa'atbi itu sayyi'atul hasanah, dan wa khaliqin nas. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan yang penuh keistimewaan ini bisa kita manfaatkan untuk membangun jati diri kita sebagai insan yang bertakwa. Ya. Kami kembalikan kepada moderator, dan kali moderator untuk menyampaikan kesempatan tanya jawab kepada teman-teman. Ya. Kegiatan yang baik, yang positif mendapatkan pahala. Allah telah memberikan kita bulan yang istimewa ini, keistimewaan yang di bulan lain. Dengan harapan apa yang disampaikan oleh teman-teman bagi ini untuk dengan baik. Mungkin sudah cukup Pak, 2 pertanyaan. Cukup. Yuk yang teman-teman on cam yuk. Sudah Pak. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Kalau sudah akan saya tutup ya. Saya akhiri. Pada prinsipnya adalah sebuah harapan, sebagaimana ayat Al-Quran tadi, la'allakum tattaqun. Harapan saya juga dengan cermat ini kita semua bisa betul-betul bisa menjaga diri sebagai insan yang bertakwa dengan memanfaatkan kesempatan keistimewaan di bulan Ramadan ini. Begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian dan kepercayaannya kepada saya untuk memberikan materi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
terus.